Saudara, masih hangat diperbincangkan sampai saat ini terkait dengan Mahkamah Agung yang memotong masa tahanan mantan Ketua DPR RI Setia Novanto dari semula 15 tahun menjadi 12,5 tahun. Selain itu juga ada pemotongan masa larangan, masa durasi larangan untuk menduduki jabatan publik dari semula 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan, Saudara. Nah, kemarin saya sudah diskusi dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Tidak lengkap rasanya kalau saya tidak meminta statement atau mendapatkan perspektif dari Partai Golkar. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, apa kabar? Selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Baik, Selamat terima pagi. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, pertama sekali saya ingin mendapatkan tanggapan dari teman-teman Partai Golkar. Dalam hal ini adalah Bang Doli terkait dengan pemotongan masa tahanan Setia Novanto oleh Mahkamah Agung beberapa waktu lalu, Bang Doli. Silakan. Iya, pertama kita harus memahami persis bahwa negara kita ini kan adalah negara hukum, ya. Semuanya kita berkehidupan berbangsa, bernegara, masyarakat kita itu diatur dalam peraturan perundangan, ya, mulai dari konstitusi sampai undang-undang dan peraturan yang lebih teknis. Nah, terkait dengan soal putusan Mahkamah Agung itu, saya kira kan kita juga harus menempatkannya dalam perspektif proses hukum itu sendiri. Nah, Pak Setia Novanto ada apa namanya, kan sudah mengikuti proses hukumnya dan setahu kami informasi yang kami dapat Pak Novanto menjalankannya dengan cukup baik, ya, cukup taat, cukup patuh terhadap semua keputusan hukum yang sudah diputuskan dan beliau juga sudah menjalaninya gitu loh. Nah, tetapi kan di dalam peraturan perundangan kita juga setiap warga negara kan diberi hak, ya, termasuk hak untuk membela diri. Nah, ada satu fasilitas yang selama ini juga sedang dilakukan atau dilakukan upaya hukumnya oleh Pak Novanto dan tentu mungkin adalah para kuasa hukumnya gitu ya, yaitu peninjauan kembali. Nah, jadi sebetulnya Pak Novanto itu melakukan hak yang dimilikinya sebagai warga negara gitu, yaitu melakukan peninjauan kembali. Nah, tentu saya kira kita sama-sama tahu dalam peninjauan kembali itu pasti ada bukti baru atau novum yang disampaikan. Dan itulah yang saya kira menjadi pertimbangan hakim untuk dalam memutuskan apakah PK itu diterima atau tidak. Nah, jadi pengurangan, kalaupun katakanlah sebenarnya disebut pengurangan hukuman itu ya, dan yang lain-lain itu adalah konsekuensi dari putusan Mahkamah Agung yang menerima PK dari Pak Setia Novanto. Nah, jadi sebetulnya dan saya kira hakim Mahkamah Agung sudah pasti mempertimbangkan secara matang-matang, secara masak, dan kemudian mengatakan bahwa bukti baru yang disampaikan atau pengajuan kembali yang dilakukan oleh Pak Novanto itu bisa diterima. Nah, karena diterima, makanya lah kemudian berkonsekuensi dengan tentu ada perubahan hukuman seperti yang tadi disampaikan. Nah, jadi oleh karena itu kami dari Partai Golkar ya tentu sekali lagi menghargai proses hukum yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara hukum. Kita semua harus taat dan tunduk terhadap itu. Yang kedua, bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak untuk membela diri, termasuk apa yang dilakukan oleh Pak Novanto. Apalagi kami, kan Pak Setia Novanto ini adalah kader kami, kader Partai Golkar, malah pernah menjadi ketua umum. Ya, tentu kami senantiasa mendorong supaya kader-kader kami ini selama mereka-mereka bisa menunjukkan ya bahwa mereka memang betul-betul tidak bersalah gitu ya dan kemudian semua di proses dan prosedur hukum diikuti ya. Nah, apapun putusannya tentu kami serahkan kepada institusi yang berwenang untuk itu dan apapun keputusannya yang harus kita hormati. Termasuk dulu kita harus menghormati putusan ketika Pak Novanto divonis sekian tahun ya dan kemudian menjalaninya dengan ikhlas gitu. Nah, tetapi kemudian kalau ada penemuan bukti baru, ada pengajuan baru, dan kemudian diterima putusannya oleh Mahkamah Agung, saya kira juga harus kita hormati, kira-kira begitu.
Oke, Bang Doli kalau melihat durasi yang dari semula 15 tahun kemudian menjadi 12,5 tahun, menurut Bang Doli itu sudah cukup kan? Saya yakin Bang Doli mungkin sudah membaca apa yang dikatakan oleh Pak Magdir Ismail, salah satu novum yang dihadirkan di PK ya, ada pernyataan dari agen FBI begitu. Nah, berkaca dengan bukti itu, menurut Bang Doli, pengurangan 2 tahun 6 bulan itu sudah cukup atau sebetulnya masih bisa turun lagi tuh? Saya kira kita semua warga negara Indonesia tidak dalam posisi untuk bisa apa namanya mengintervensi ya atau kemudian mereka menerka-nerka gitu berspekulasi apakah kemudian proses hukum apakah ada bukti A, bukti B dan C segala macam maka kemudian vonisnya harusnya pantasnya sekian gitu ya. Eh, saya dan saya kira Golkar juga tidak dalam kapasitas seperti itu. Kami menyerahkan sepenuhnya lah ya kepada hakim di Mahkamah Agung yang saya yakin dan kita harus percaya bahwa mereka sudah mempertimbangkan segala aspek ya yang berkaitan dengan hukum sebelum putusan itu diambil. Hmm. Kemarin pada saat saya diskusi sama Kang Asep nih, Bang Doli, salah satu yang kami bahas adalah soal PK yang diprosesnya cukup lama dari tahun 2020 didaftarkan, diajukan, baru putus kabul 2025. Padahal sebelumnya kan sudah, kalau PK berarti kan sebelumnya sudah ada di proses di PNPT, kemudian ada juga kasasi dan seterusnya. Itu selong 5 tahun begitu untuk mencapai kata kabul begitu. Nah ini Lah, gimana nah Golkar itu meresponsnya? yang saya katakan, ya kan? Saya kira kan Pak Novanto juga sudah apa cukup berbesar hati, cukup sabar gitu ya. Hmm. Kemudian ikhlas ya sambil menunggu putusan PK itu baru diputuskan 5 tahun, bayangkan gitu. Nah, jadi oleh karena itu ya itu tadi semua sudah diatur dalam mekanisme hukum kita dan saya kira kita kembalikan saja itu adalah hak dan kewenangan hakim-hakim bapak-bapak yang mulia kita di Mahkamah Agung kapan mau diputuskan, apa putusannya, gitu ya. Dan kemudian eh, bagaimana putusannya, ya kita harus hormati. Ya, termasuk tadi, ya 5 tahun kita nggak bisa paksa mau gimana kan, ya kita terima saja. Nah setelah putusannya begitu, ya saya kira kita semua warga negara harus menghormati putusan itu. Oke, kemarin juga nih, Bang Doli, saya juga ingin minta tanggapan dari Bang Doli. Kemarin saya sama Kang Asep juga hitung-hitungan nih, hitung-hitungan matematika secara kasar gitu ya, secara hukum. Durasinya ini kan Pak Setnov ditahan pertama kali 17 November 2017. Kemudian divonis 15 tahun, berkurang menjadi 12,5 tahun. Eh, ada juga potensi bebas bersyarat. Bebas bersyarat kan berarti kan tidak harus menunggu sampai masa tahanannya habis banget kan. Nah, kemudian ada juga pengurangan larangan menduduki jabatan publik dari 5 tahun jadi 2,5 tahun. Kang Asep tuh menduga, saya ingin minta tanggapan Bang Doli. Kang Asep menduga ini ya, mungkinkah ada kaitan dengan tahun 2029 jalan bagi Pak Setnov untuk kembali ke panggung politik lewat Partai Golkar? Bang Doli gimana tanggapannya? Ya saya kira itu juga salah satu apa namanya spekulasi atau asumsi saja ya. Kan kita Hmm. juga nggak tahu agendanya Pak Novanto seperti apa gitu ya. Mereka juga Pak Novanto kan senior kita di Golkar gitu ya. Sudah malang melintang juga di panggung politik Indonesia ya kalau sudah pernah menduduki jabatan sebagai ketua DPR ya. Kita belum tahu apa namanya apa agenda-agenda beliau ke depan gitu. Jangan-jangan ya kalau kita mau berspekulasi, jangan-jangan beliau juga mungkin belum tentu ya tertarik untuk kemudian masuk politik lagi dan seterusnya gitu. Jadi apa namanya kita nggak bisa berspekulasi ya terhadap itu. Toh juga dia kan nggak bisa memprediksi, apalagi tadi kalau kita mengikutin maunya Pak Novanto, harusnya kan begitu 5 tahun lalu diajukan, ya mungkin paling lama setahun harus udah putus gitu. Ternyata 5 tahun gitu. Nah, siapa yang menduga bahwa diputuskan setelah 5 tahun? Nah, maka kemudian nggak bisa juga kita menduga bahwa setelah putus 5 tahun ini agendanya untuk 2029, ya kan? Kalau mau untuk 2029 misalnya kenapa nggak diputuskan tahun depan atau 2027 saja gitu kan? Misalnya tinggal sisa 2 tahun lagi. Jadi
saya kira eh, kita tidak usah membuat apa namanya asumsi-asumsi baru gitu. Kita lihat saja sekarang ini faktanya bahwa sudah ada putusan Mahkamah Agung. Saya kira kita harus hormati dan kita harus ya apa ya menerima putusan itu apapun gitu. Dan saya kira Pak Novanto juga tentu menerima putusan yang sudah diputuskan itu. Oke, Bang Doli, terakhir, kalau kita bicara soal hukum ini kan PK kan yang sudah yang paling tinggi begitu ya, tapi ada hope lain ya, yaitu pemberian gerasi dari pihak Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini. Nah, apakah Golkar juga karena tadi Bang Doli bilang Pak Setnov adalah kader Partai Golkar, apakah Golkar juga dalam tanda kutip tertarik untuk mencoba melobi Presiden lewat jalur gerasi ini demi Pak Setnov atau bagaimana, Bang Doli? Atau dibiarkan saja berjalan sesuai dengan hukum ya? Eh, apa namanya remisi, gerasi, abolisi itu ya, itu adalah hak kewenangannya presiden, ya. Hmm. Eh, itu kewenangan pemerintah dalam hal ini presiden. Dan saya kira presiden dalam memutuskan atau menggunakan otoritas haknya itu juga tidak tergantung dari informasi atau intervensi apalagi gitu ya dari pihak manapun gitu. Dan Hmm. kami tahu persis Golkar tahu persis hak-hak yang dimiliki oleh presiden itu dan kami tidak punya intention, tidak punya apa namanya pretensi ya untuk ikut campur di dalam memutuskan itu. Kami serahkan sepenuhnya tadi kepada mekanisme hukum termasuk hak yang dimiliki oleh presiden gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Doli, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Sama-sama. Partai Golkar sudah berdiskusi dan juga memberikan pernyataannya di kesempatan kali terkait dengan pengurangan masa tahanan oleh MA terhadap Pak Setia Novanto. Terima kasih, Bang Doli. Sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Dan saudara itu tadi ada diskusi saya bersama dengan Bang Doli, Waketum Partai Golkar soal pengurangan masa tahanan Setia Novanto oleh Mahkamah Agung. Sejumlah pendapat sudah dinyatakan, sudah dipaparkan begitu. Bang Doli bilang ini adalah suatu bentuk produk hukum yang mesti dihormati meskipun prosesnya cukup lama ya dari 2020 sampai dengan 2025. Bagaimana saudara kalau menurut Anda? Saya tunggu di kolom komentar. Salam HCTV.